Gini. Oke, ada tugas nggak? Tugas Tugas video iya. praktek atau project? Project uji ketemu saya di bilang uji ya. Oh, jadi siap-siap belum kontak? Kelompok kota itu kau kelihatan itu. Saya Muhammad dan Fadlan, Putri Zaki Azam, Zaki Zapunya Libat, Andika Syahadan sama Zulkarnain. Oh, ayo baik panggil. Mana yang lainnya? Oh, ada bisa di sini. Ada tugas film kita. Iya, dengan ke rumah sakit. Iya. Sekarang Iya. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기동 차지. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby 확 가게 확대 확실하게 I'm Kami sekarang sudah ada di Event Citizen Sewa. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang kelainan sebagai saudara dan jantung. Sedikit. Baik teman-teman, kali ini kita akan berangkat ke tempat wawancaranya. Kasih mohon maaf karena telah mengganggu waktu kami dokter saat ini, dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu tenaga dokter untuk kami yang anak-anak sekolah mengerjakan proyeknya. Untuk dari kelompok kami, kelompok 2, itu kami mengangkat konteks persebaran kasus gangguan dan penyakit jantung di Rumah Sakit Tanjawaru dan bagaimana cara menjaga kesehatan untuk pembuluh darah. Untuk pertanyaan yang pertama, Dok, apa saja penyakit atau gangguan kardiovaskular yang umum ditemui di rumah sakit ini? Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah sendiri di kabupaten Bone secara besar itu banyak kasusnya ya, banyak tidak cuma ini sebenarnya itu kemudian pasien-pasien dan artinya atau bahkan iya. Jadi secara garis besar ya, insiden ataupun frekuensi yang kita dapatkan di khususnya di bagian kardiovaskular itu sangat signifikan mengalami peningkatan. Kenapa? Mungkin memang pada awalnya 5 tahun yang lalu itu belum ada dokter spesialis jantung di Kabupaten Bone, baru ada dokter spesialisnya, saya sendiri. Secara signifikan mungkin pasien pada awal tahun itu masih sangat sedikit kita dapatkan, dan seiring dengan bertambahnya pasien itu kasus yang makin banyak kita dapatkan, dan jumlah pasien yang semakin banyak juga. Bagi anak sekolah yang masih muda yang mungkin kita dibanjiri oleh keadaan yang dimana teknologi makin berkembang, kita lupa dengan aktivitas fisik kita, pola makan. Kedepannya itu harus betul-betul menjaga kesehatan ya. Jadi fast food, kemudian dengan canggihnya teknologi, yang gimana anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak lihat HP daripada bergerak. Jadi baiknya olahraga, kemudian fast food dihindari, kemudian makan makanan yang sehat, sama halnya kalau kita melihat anak-anak sekarang ini banyak minum minuman yang instan. Jadi semua itu dikurangi, karena kenapa? Kalianlah yang akan menjadi cikal bakal, dan kalian akan menentukan hidup kalian ke depannya bagaimana. Kalau mau hidup sehat ya harus dimulai dari sekarang, jangan nanti pada saat kena penyakit jantung. Dominasi penderita penyakit ini, dan apakah penyakit jantung itu dipengaruhi faktor umur? Jadi kalau saya lihat insidennya dalam waktu ke waktu dibandingkan pada saat sekolah, pada saat residen ataupun pada saat saya sekarang menjadi spesialis, itu sangat signifikan bagi pergeseran.
mungkin dulu umur merupakan faktor utama untuk terjadi penyakit jantung. Kenapa? Karena umur kita sudah tua, ada hormon darah, gampang terkena yang namanya diabetes, hipertensi. Tapi sekarang karena gaya pola hidup yang tidak sehat, tidak terurus tanpa banyak olahraga, tanpa memperhatikan makanannya, itu sehingga terjadi pergeseran jantung. Dulu kita dapat jantung itu di umur 50 sampai 61. Sekarang umur 30, umur 40 itu sudah banyak yang diberikan lebih dari koroner. Bahkan ada yang umur 20 tahun itu sudah pasang kunci. Jadi sudah sangat menjadi pergeseran. Sebelum kita kena sakit, mungkin dari dokter apa saran dan pesan dokter untuk orang-orang yang masih sehat, kepada anak-anak muda yang kita ingin ceritanya masih punya masa depan yang cerah agar tidak bisa melakukan pencegahan dini untuk tidak terkena penyakit jantung ini. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, gaya hidupnya harus sehat, aktivitas hidupnya harus sehat. Kurangi main gadget, lebih banyak olahraga, lebih banyak aktivitas yang fisik dibandingkan Anda duduk stuck main HP, apalagi main game, main legend, seperti itu. Ya, gitu ya. Terus untuk sekarang ya pola makan harus memang sudah diatur. Kenapa? Anggap seperti selang, anggap pembuluh darah Anda seperti selang. Yang paling banyak kan istilahnya penyakit jantung koroner yang menyebabkan terjadinya gagal jantung. Penyakit jantung koroner atau penyumbatan yang sering ditemukan di masyarakat awam itu penyakit jantung koroner anggap pembuluh darah Anda itu seperti selang air. Jadi kalau Anda sering buang teh, buang santan ataupun buang macam-macam di selang itu lama-kelamaan pasti akan menumpuk lemak-lemak di selang itu. Tapi kalau Anda sering buangnya apa? Buang air minum, air putih, air biasa, air bening, sayur-sayur bening, itu pasti plaknya tidak seberapa. Karena kenapa? Plak atau sumbatan itu pasti akan terjadi seiring dengan umur, tapi akan diperparah dengan gaya hidup dan aktivitas sehari-hari. Oke. Terima kasih. Kita sendiri di mana data pasien yang ada di Bendera harus bersama Pak sendiri. Oh, data pasiennya. Iya. Jadi kalau data pasiennya sendiri kan saya bilang mau di Pancaitana ataupun mau di Tegawaru itu sama. Semua signifikan meningkat, entah itu dia rawat inap ataupun rawat jalan, semua meningkatan. Peningkatan dari awal saya datang ke sini 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu signifikan meningkat. Baik, kali ini kita sudah melakukan wawancara mengenai kelainan sirkulasi darah pada manusia. Sekarang kita akan menuju ke kamar pasien. Nah, dari hasil wawancara tadi, kita ketahui bersama bahwasanya terdapat berbagai macam penyakit jantung yang terjadi di rumah sakit ini. Nah, dan yang mendominasi adalah penyakit gagal jantung. Nah, pada hasil wawancara tadi juga, kita ketahui bersama bahwasanya data per tahun kasus gagal jantung yang terjadi di rumah sakit ini meningkat secara signifikan 5 tahun terakhir. Nah, tadi sudah kita lakukan wawancara bersama, kemudian kita lakukan presentasi data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan solusi atau pencegahan yang dapat kita lakukan selaku anak muda, apalagi kita yang hidup di tengah kehidupan teknologi ini dengan kemajuan teknologi yang kemudian kadang membuat kita lalai akan apa yang seharusnya kita kerjakan, berolahraga dan makan sesuatu yang seharusnya sehat untuk dimakan. Nah, kemudian sesuai saran dokter tadinya bahwa kita sebagai anak muda kita harus bisa menjaga pola hidup kita harus bisa menghindari fast food atau makanan cepat saji yang dapat mengganggu sistem sirkulasi darah kita. Kemudian yang kedua, yakni kita harus bisa rutin berolahraga, mengatur jadwal untuk berolahraga, baik itu di sore hari ataupun di pagi hari. Lalu kemudian dokter sebut menggambarkan bahwasanya sistem sirkulasi darah itu
itu seperti selang, yang dimana ketika selang tersebut dilalui oleh hal-hal yang tidak seharusnya dilalui, maka akan menghambat selang tersebut. Namun ketika selang tersebut digunakan sebagaimana mestinya dilalui oleh air, maka akan lancar. Seperti itu saja dari saya, sekian. Baik, refleksi saya dan teman-teman saya dari kunjungan rumah sakit kemarin, menurut kami mendapatkan banyak pelajaran tentang penyakit-penyakit yang ada pada sistem kardiovaskular atau penyakit-penyakit tentang sistem peredaran darah jantung, dan gimana caranya rumah sakit agar dapat mengenai sistem tersebut, gimana caranya kita sebagai anak muda dapat harus menjaga jantung kita sendiri dengan menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang teratur, sering berolahraga, dan juga gimana dampak buruk dari penyakit itu sendiri. Kami telah mendapatkan banyak pelajaran dari hal tersebut, dan dari rumah sakit tersebut kami juga telah melihat pasien-pasien yang terkena dari penyakit ini. Ya, turut kami juga prihatin. Maka dari itu, marilah teman-teman kita semua, mari kita menjaga penyakit tentang jantung kita agar kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit jantung yang telah beredar banyak di masyarakat sekarang ini. Berapa persen ada videoku?